Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Kami dari CGP Angkatan 6 kebetulan mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan di sekolahnya, Pak. Iya. Dan kebetulan dua teman kami di sini dari SMA ini sendiri, SMA 2 Selayar, dan saya dari SMK 7 Selayar, Pak. Kebetulan ikut bergabung SMA 2. Ya, mungkin wawancaranya akan dimulai oleh rekan kami, Ibu Maya. Oh ya, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, kalau menurut saya adalah dengan melakukan identifikasi masalah berdasarkan prinsip keadilan, kemudian kesetiaan, penjujuran serta bertanggung jawab, tidak diskriminatif, dan perlakuan yang sama bagi semua warga sekolah. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi setelah kita mengidentifikasi masalah, selanjutnya dipelajari, kemudian diskusikan masalah tersebut, serta mengelompokkannya sesuai atau berdasarkan dengan permasalahan mana yang lebih diprioritaskan atau ditamakan dalam pengambilan keputusan, dan mengacu pada situasi yang lebih mendesak. Maksudnya permasalahan mana yang lebih utamakan itu harus diselesaikan. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi biasanya kita itu pertama adalah dengan melakukan investigasi terhadap kasus yang ada, kemudian mengkonfirmasi kebenaran permasalahannya. Setelah itu kita mengadakan rapat bersama dengan Dewan Guru atau dengan semua pihak sekolah dan pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Baik Pak, terkait dari pertanyaan tadi Pak, saya melanjutkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan, maka keputusan diambil itu pertama harus berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat atau keputusan kesepakatan bersama Dengan guru Pak? ya semua pihak Ya. atau warga sekolah yang termasuk. Kemudian ya keputusan diambil itu pada dasarnya harus berpihak pada murid dengan mempertimbangkan nilai moral dan tanggung jawab yang ada di dalamnya. Selanjutnya ya keputusan yang diambil itu tidak boleh melanggar hukum, peraturan dan kode etik yang berlaku. Ya, baik Pak, selanjutkan kembali. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil, terutama kasus-kasus dilema etika? Tantangan Pak, maksudnya tantangan apa yang biasa Bapak hadapi? Ya, jadi tantangannya adalah dalam pengambilan keputusan memang akan terjadi dilema ya. Mengapa? Karena sangat berat dalam menentukan keputusan.
kasus yang terjadi di sekolah, ada siswa yang melakukan pelanggaran amuran di sekolah. Makanya kita harus ini berprinsip antara kita menerapkan aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah, kemudian apakah kita akan mengambil kebijakan dari pelanggaran yang dilakukan siswa tersebut. Tentunya kita harus ini aturan tetap jalan, tetapi kebijakan juga harus ada. Karena antara aturan dan kebijakan itu pada saatnya tidak boleh terpisahkan. Kebijakan bisa diambil berdasarkan aturan yang telah berlaku. Ya baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah langsung diselesaikan di tempat Pak? Ataukah ada bentuk-bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi pada saatnya penyelesaian masalah itu tergantung dari masalahnya. Apakah masalahnya sifatnya ringan atau berat? Kalau masalahnya ringan, saya kira bisa langsung diselesaikan dengan cukup komunikasi kerjasama dengan guru BK. Karena memang tugas dan tanggung jawab guru BK adalah memimpin dan mengkonseling siswa yang ketika mempunyai masalah. Sebaiknya kalau masalahnya atau kasusnya berat, maka kita harus melaksanakan rapat dalam hal menentukan keputusan apa yang harus diambil dan tidak merugikan kepada siswa. Kira seperti itu. Ya, baik Pak, saya lanjut pertanyaan dari teman saya. Oh iya. Iya. Pertanyaan kami selanjutnya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi pada saatnya dalam penyelesaian kasus itu ada beberapa golongan pihak yang ikut andil di dalamnya. Misalnya wali kelas. Jadi peran wali kelas itu sangat penting juga dalam hal pembinaan terhadap siswa-siswa yang bermasalah, dan biasanya dari laporan wali kelas itu nantinya akan disampaikan ke guru BK. Kemudian guru BK nanti akan menyampaikan dia kepada lokasi kesiswaan. Kemudian lokasi artinya berdasarkan jenjang. Iya. Jadi kalau kasus ringan ya seperti itu, seperti saya. Tapi kalau misalnya kasusnya berat, ya maka harus dirapatkan bersama. Ya. Iya. Cocok dengan penjelasannya. Iya. Ya, oke, lanjut lagi Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi pengalaman yang bisa dipetik bahwasanya seorang pimpinan itu tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Maksudnya keputusan yang diambil itu adalah keputusan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat bersama. Supaya tidak bisa istilahnya otoriter dalam menentukan keputusan, karena ini adalah apa istilahnya? Ya intinya adalah keputusan diambil itu adalah keputusan bersama. Kemudian keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan rasa tanggung jawab. Dan harus dipertimbangkan dampak pengambilan keputusan tersebut ke depannya.
Oh, iya. Kemudian keputusan itu ya tidak melanggar aturan hukum dan kode etik yang berlaku. Ya. Ya, baik Pak, lanjut. Ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Apa rencana Bapak ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Ya. Mungkin lanjutannya di sini, bagaimana Bapak mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut? Ya, jadi kembali lagi seperti tadi, maksudnya segala keputusan diambil di sekolah, yaitu haruslah berdasarkan keputusan bersama melalui hasil rapat. Karena kalau keputusan bersama itu berarti bisa dipertanyakan secara bersama. Ya. Tapi kalau keputusan sepihak maka otomatis kepala sekolah sendiri yang bertanggung jawab. Ya. Gitu. Tapi kalau keputusan bersama, ya berarti semua warga sekolah Ya. ikut bertanggung jawab. Ya. Kan beda ini kan, beda hasilnya. Ya. Kira seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi mungkin bisa kami simpulkan dari hasil percakapan ini ya. Jadi Iya. pengambilan keputusan Bapak itu diambil berdasarkan kolaborasi atau kerjasama dari semua warga sekolah. Jadi keputusan-keputusan yang Bapak ambil itu berdasarkan keputusan bersama kalau saya lihat tadi. Iya betul Bu. Iya. Karena intinya kan dalam organisasi ya komunikasi, kerjasama. Iya. Itu harus ada. Iya begitu. Dalam satu organisasi keberhasilannya di situ. Iya. Ya, komunikasi, kerjasama. Bahkan ada ini ahli dalam organisasi mengatakan ada 3 kunci keberhasilan dalam satu organisasi, apakah itu misalnya di sekolah. 3K. Jadi K yang pertama adalah kerjasama, K yang kedua tetap baik kerjasama, dan K yang ketiga adalah tetap kerjasama. Iya. Intinya adalah Kerjasama. insyaallah semua permasalahan apa yang direncanakan dalam sekolah itu pasti akan berhasil. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari wawancara kami ini. Ya. Kita hanya sharing ini. Iya. Iya, Pak. baik. Cuma saya lebih pintar. Iya. Tidak. Ya, Ya. semoga Bapak kedepannya tambah sukses Pak. Iya, amin. Iya. Terima kasih. Ya, jadi Ya. mungkin bisa kita akhiri Iya. sesi wawancara kita. Terima kasih Pak Terima atas kasih, Pak. kesempatannya yang Sama-sama diberikan. juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, selamat. Terima kasih.